Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Sising Ji season 5 episode 54 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Pertarungan Sun Wukong melawan Yuan Zi Tianzun pun semakin sengit. Tubuh Sun Wukong kini meledak terkena serangan hujan panah putus asa yang sangat deras. Namun, tak disangka, tiba-tiba saja tubuh Sun Wukong berubah menjadi sangat banyak dan kecil-kecil. Itu adalah jurus 1000 bayangan Sun Wukong. Tubuh-tubuh kecil Sun Wukong pun segera menghujam Yuan Zi Tianzun. Lalu dengan cepat, tubuh-tubuh itu berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi tubuh jiwa monster kera raksasa. Segera, Sun Wukong pun melayangkan tinju King Kong-nya ke arah Yuan Zi Tianzun. Yuan Zi pun tak kuasa menahannya dan terkapar di tanah. Sun Wukong pun dengan brutalnya segera memukuli Yuan Zi dengan keras. Dewa kuno itu pun kini hanya pasrah dan benar-benar tak bisa berkutik di hadapan monster kera yang brutal itu. Sun Wukong pun dengan angkuhnya lalu memukul-mukuli dadanya. Namun segera ia pun lanjut meremas tubuh Yuan Zi Tianzun yang kecil, dan dengan ganasnya Sun Wukong pun melesat terbang dan menghantam-hantamkan serta memukuli Yuan Zi ke dinding bukit dengan keras. Dan lanjut dengan kedua tangannya yang terkepal menjadi satu, Sun Wukong pun lalu menghantam Yuan Zi Tianzun ke bawah dengan sangat keras. Tak hanya itu, Sun Wukong pun segera meluncur deras ke bawah dan hantaman yang super ganas ini tampaknya benar-benar membuat Yuan Zi terbenam ke dalam tanah. Namun tiba-tiba saja dari bawah muncul tembakan sinar-sinar kegelapan. Lalu Yuan Zi Tianzun pun muncul dan langsung memukul perut Sun Wukong dengan keras. Dan dari tangan Yuan Zi segera muncul tembakan panah-panah putus asa yang sangat deras dan menembus tubuh Sun Wukong. Serangan ini benar-benar dahsyat, membuat Sun Wukong pun berteriak kesakitan dan terlempar ke atas. Sampai-sampai membuat Sun Wukong kembali ke wujud manusianya. Sun Wukong yang terluka parah pun lalu terjun bebas ke bawah dengan sangat deras. Melihat hal itu, Yuan Zi Tianzun pun lalu mengangkat dan mengepalkan tangannya. Seketika muncul duri-duri besar yang menembus tubuh Sun Wukong. Sun Wukong pun kini hanya bisa berteriak kesakitan dan tak mampu berbuat apa-apa lagi. Yuan Zi pun kini berniat untuk membiarkan Sun Wukong mati di penjara duri itu. Namun tiba-tiba saja dari dalam tubuh Yuan Zi Tianzun kini muncul jiwa jahatnya. Jiwa jahat itu segera mempengaruhi Yuan Zi Tianzun untuk segera membunuh Sun Wukong sekarang juga. Provokasi dari jiwa jahat itu benar-benar membuat Yuan Zi marah. Ia pun lalu segera mengumpulkan kekuatannya dan bergegas untuk membunuh Sun Wukong sekarang juga. Tapi tiba-tiba saja Niu Moren pun dengan gagah berani menahan serangan Yuan Zi dan mengancamnya bahwa jika ingin menyakiti Sun Wukong maka harus melewatinya dulu. Niu Moren pun lalu dengan kuat segera mengempaskan Yuan Zi Tianzun. Dan tak berhenti di situ, Niu Moren lanjut memutar-mutarkan trisulanya dan merilis tembakan jiwa banteng. Jiwa banteng itu segera melesat dan menyeruduk Yuan Zi Tianzun dan melemparkannya ke jurang sungai di depan. Niu Moren pun kini segera bergegas melepaskan duri yang menjerat Sun Wukong. Dan akhirnya Sun Wukong pun kini selamat. Sun Wukong pun lalu bertanya kenapa Niu Moren datang ke sini. Niu Moren pun dengan tenang menjawab kalau Sun Wukong telah menipunya, maka jelas ia tak akan melepaskan Sun Wukong begitu saja. Niu Moren pun lalu bertanya, siapa pria yang jahat itu? Wukong pun lalu menjawab bahwa itu adalah pria yang sangat mengerikan. Hal itu juga membuat Niu Moren heran karena tak biasanya Sun Wukong menganggap pria lain seperti itu. Sun Wukong pun lanjut menjelaskan kalau itu adalah Yuan Zi Tianzun, nenek moyang dari dewa dan kegelapan di dunia ini. Mendengar nama itu, Niu Moren pun hanya tertawa karena ia merasa kalau ia baru saja menjatuhkan orang itu ke bawah tebing. Namun Sun Wukong pun segera menjelaskan kalau orang itu tidak akan kalah semudah itu, bahkan jika harus melawan Niu Moren 10 sekalipun. Sun Wukong pun lalu dengan dingin menyuruh Niu Moren untuk segera pergi dari sini. Merasa diusir, Niu Moren pun langsung marah dengan menarik ekor dan menjatuhkan Sun Wukong. Sun Wukong pun merasa tak berdaya di depan Niu Moren. Lalu ia pun mengajak Niu Moren agar Niu Moren merubah tubuhnya menjadi Raja Banteng lagi dan bertarung bersamanya. Niu Moren pun langsung terkejut dan mengaku tak mengerti tentang apa yang dikatakan Sun Wukong itu. Sun Wukong pun lanjut menjelaskan
kalau ia sudah mengetahui semua rahasia Neomoren saat pikirannya terhubung sebelumnya. Neomoren yang sangat malu pun segera memukul Sun Wukong. Namun, sesaat setelah itu, Neomoren pun lanjut mengatakan, karena Sun Wukong sudah mengetahui rahasianya, maka Sun Wukong hanya bisa harus menikahinya. Mendengar hal itu, Sun Wukong pun lanjut terperanjat. Ia pun lalu membayangkan sesosok raja banteng yang sangat kekar yang akan bercinta dengannya. Sun Wukong pun langsung menjadi sangat ketakutan. Melihat hal itu, Neomoren pun jadi marah dan akan mengajar Sun Wukong. Sun Wukong pun kini dengan panik lalu mengaku menyesal kenapa dia bisa tahu tentang rahasia Neomoren. Namun, Neomoren pun menilai kalau Sun Wukong sebenarnya juga suka padanya. Terbukti sebelumnya, Sun Wukong benar-benar berkorban untuk dirinya. Sun Wukong pun lalu mengelak. Namun, di tengah mereka sedang asyik adu mulut, tiba-tiba saja Yuan Zitianzun pun bangkit. Cahaya gelap yang besar pun kini menembak ke langit, disusul dengan teriakan Yuan Zitianzun yang sangat keras, sampai-sampai membuat tempat itu bergetar. Yuan Zitianzun pun lalu terbang dan melayang di udara. Terlihat kekuatannya pun kini meningkat sangat drastis, dan tampak wujudnya pun kini juga telah mengalami perubahan. Hal ini jelas cukup membuat Sun Wukong dan Neomoren terkejut. Namun Sun Wukong tetap tak gentar. Dia pun berniat akan memukuli Yuan Zitianzun dengan lebih keras lagi. Yuan Zi pun kini sangat murka. Ia pun lalu mulai merilis panah putus asa yang lebih kuat lagi. Panah-panah itu segera ia tembakkan ke Wukong dan Neomoren. Mereka berdua pun dengan cepat segera menangis dan menghindarinya. Namun tak diduga, Neomoren ternyata sangat pemberani. Di tengah gempuran panah itu, ia pun melesat maju sambil melayangkan trisulannya kepada Yuan Zi, hingga membuat kedua kekuatan mereka pun saling bertabrakan. Yuan Zi pun menilai kalau serangan Neomoren sangat lemah. Neomoren pun jadi kesal dan ia pun segera menembakkan kekuatan-kekuatannya kepada Yuan Zitianzun. Yuan Zi pun mulai lebih serius dan balas melesat untuk menyerang Neomoren. Melihat hal itu, Sun Wukong pun segera datang untuk melindungi Neomoren. Pertempuran pun jadi semakin sengit. Dua Sun Wukong saling beradu pukulan melawan Yuan Zi. Namun di tengah-tengah pertempuran itu, Sun Wukong menyuruh Neomoren agar segera merubah tubuhnya jadi banteng. Tapi Neomoren pun menolaknya dan mereka pun sempat adu mulut, hingga membuat Yuan Zitianzun mampu menjatuhkan kedua siluman tinggi itu. Sun Wukong pun terlempar dan menghantam ke dinding dengan keras. Yuan Zi pun segera bergegas menghabisi Sun Wukong terlebih dahulu. Namun ternyata itu semua hanyalah trik mereka berdua, karena tiba-tiba saja mereka berdua muncul dari belakang dan meluncur untuk menyerang bersama-sama. Kerjasama duo Sun Wukong kini begitu apik. Serangan combo itu mampu memukuli Yuan Zitianzun dari berbagai sisi, hingga Neomoren pun melancarkan tebasan tanduk banteng yang mengenai Yuan Zi dengan telak, membuat Yuan Zi pun terlempar, menimbulkan asap debu yang sangat tebal. Neomoren pun kini tetap waspada sambil memperhatikan asap yang tebal itu. Dan benar saja, dari asap yang tebal itu, Yuan Zi pun muncul melesat dengan cepat dan langsung menjekik Neomoren. Neomoren pun jadi panik dan kesulitan melepaskan diri. Melihat hal itu, Sun Wukong pun segera melancarkan pukulan tongkat raksasa dan mendorong Yuan Zi dengan sangat keras, membuat Neomoren pun masih bisa selamat. Dan kini Yuan Zi pun sangat murka. Ia pun mengerahkan kekuatannya dengan lebih kuat lagi. Seketika muncul panah-panah putus asa dari bawah tanah dan menembaki Sun Wukong dan Neomoren. Tembakan-tembakan itu membuat mereka berdua kesakitan dan tak berkutik. Yuan Zi pun lanjut segera melesat dan menghajar mereka berdua. Neomoren pun terlempar ke tanah dengan keras dan terluka. Sedangkan Yuan Zi pun terus memukuli Sun Wukong hingga membuat Sun Wukong tak berdaya. Di momen ini, Yuan Zi pun berniat untuk benar-benar menghabisi Sun Wukong. Ia pun lalu segera melesat dengan kekuatan penuh. Namun, tiba-tiba saja Neomoren pun datang menyelamatkan Sun Wukong, sehingga pukulan Yuan Zi yang sangat kuat kini benar-benar menghantam Neomoren dengan sangat keras. Tubuh Neomoren pun kini menghantam tanah dengan keras dan ia pun kini sudah tak sadarkan diri. Jelas saja, hal itu benar-benar membuat Sun Wukong sangat marah. Ia pun segera bergegas menyerang Yuan Zi dengan bertubi-tubi. Namun, Yuan Zi pun masih mampu mengatasi semua serangan Wukong. Wukong yang semakin marah pun dengan sekuat tenaga memukul Yuan Zitianzun dengan tongkat emas raksasanya. Namun memang Yuan Zi adalah dewa kuno yang sangat kuat, sehingga ia masih tetap saja mampu menahannya. Sun Wukong pun kini semakin marah. Dia pun melesat maju dengan sangat cepat. Sementara Yuan Zi pun juga tak mau kalah, dan mereka pun kini
bertabrakan dengan sangat keras. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.